Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Hari ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, sehingga masih diberikan kesempatan untuk bersama kita bisa beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Tuh jam itu 5:30. Ibu bapak, kira-kira tahun depan kita masih menangi Ramadan buatan ini? Mudah-mudahan orang-orang yang ada di dalam kubur itu tahun kemarin juga berangan-angan seperti kita. Muka-muka tahun ngarep menangi Ramadan. Kata Rasulullah SAW, kalau orang-orang yang di dalam kubur itu ditanya, disuruh berangan-angan, berangan-anganlah. Maka orang-orang yang ada di dalam kubur itu ngangen-angen, pengen berada di satu hari saja di bulan Ramadan. Ya, iman-iman buatan ini. Kalau kita ketemu Ramadan sudah sampai 7 hari, 7 nomor 8 ini, 8, Masya Allah. Kok juk ora di maksimalkan? Okay. Ibu bapak sekalian, orang mengatakan Ramadan itu bulan untuk kita ini menggembleng diri. Okay. Kita sering dengar itu. Bulan sebagai kawah candra di muka. Artinya di bulan ini ada kesempatan bagi kita untuk betul-betul belajar meningkatkan ibadah-ibadah yang selama di luar Ramadan ini sudah kita lakukan. Ya ibadah sholat, ya bagaimana infaknya, bagaimana membaca Al-Qur'annya, dan seterusnya. Ya, sehingga nanti keluar dari Ramadan kita ini akan menjadi manusia-manusia baru yang betul-betul sudah tergembleng, ya, tergembleng dengan ibadah-ibadah yang lebih baik daripada sebelum Ramadan. Kalau Ramadan ini kita ya santai-santai saja, ya nanti keluar Ramadan kita ya masih seperti ini aja. Oke. Saya ingin menyoroti sedikit atau mari kita bicara tentang bagaimana kita sholat. Ya, kita lihat di media sosial ada satu jamaah sholat tarawih sing menggunakan kecepatan 300 km per jam ada yang 500 km per jam bahkan katanya ada yang dengan kecepatan cahaya gitu. Nanti keluar Ramadan juga akan seperti itu. Ya. Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau mensinyalir ada berbagai macam tipe orang di dalam mengerjakan sholat. Pertama, ada orang yang sholat, dia sholati ora dikatekke, waktune tidak dikatekke, batasannya tidak dikatekke, wudunya juga tidak dikatekke sempurna apa tidak. Ini golongan yang pertama dan kata Ibnu Qayyim ini golongan yang celaka.
Golongan yang kedua, dia sholat, waktunya diperhatikan, batasannya diperhatikan, ning orang gatekke wudune. Nggih. Padahal kita tahu syarat sah sholat adalah kesempurnaan wudhu. Tapi ada juga golongan selanjutnya adalah orang yang dia memperhatikan wudhunya. Wudhunya bagus, tapi waktu sholatnya tidak pernah diperhatikan. Batasan-batasan sholat tidak pernah diperhatikan. Ya. Yang keempat, ada orang yang sholat, dia perhatikan wudhunya, perhatikan waktu sholatnya, perhatikan batasan-batasan sholatnya. Maka ini golongan yang insya Allah selamat. Ibu sekalian, kita masuk golongan yang mana? Apa pengen masuk yang seperti di YouTube itu? Ya, Masya Allah. Sudah merasakan menikmati sholat atau belum? Kita sudah sampai pada posisi bisa menikmati sholat atau dereng, Bu? Dereng. Memang abot, ya. Sehingga Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Dan sesungguhnya demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sampun khusyuk napa dereng? Dereng. Kita itu kalau kaki kanan ketempelan nyamuk, otomatis kaki kiri garuk-garuk. Nggih mboten? Teng kuping enten laler muni sithik wis langsung refleks. Itu salat kita. Seorang sahabat bernama Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau sangat khusyuk. Tentu sahabat-sahabat yang lain, bahkan Rasulullah lebih khusyuk. Bagaimana keadaan khusyuk sahabat Urwah bin Zubair ketika kakinya sakit? Kalau sekarang mungkin namanya diabetes gitu ya. Sampai pada taraf harus diamputasi begitu. Nah, sahabat-sahabat yang lain ini mengusulkan pada Urwah, wahai Urwah, kami mau memotong kaki kamu. Ya, dulu belum ada anestesi, belum ada bius, ya. Dan pada zaman selanjutnya para tabi'in dan seterusnya ketika sudah ada model anestesi bius itu mereka tidak mau pakai model kayak gitu karena memasukkan sesuatu yang dilarang di dalam agama, bius itu, ya. Nah, sahabat Urwah bin Zubair ini diusulkan oleh sahabat yang lain, kami ingin memotong kaki engkau, ya. Tapi kalau bisa supaya engkau ini dalam keadaan sholat. Ya, coba bandingkan. Kita kalau sholat tadi nyamuk nempel di kaki kiri, kaki kanan otomatis garuk dan sebaliknya begitu. Nah, Urwah setuju. Dia kakinya mau dipotong dan dalam keadaan dia sholat. Maka dilaksanakanlah Urwah bin Zubair sholat, maka kaki Urwah itu dipotong. Pak, motongnya nggak seperti sekarang, Pak. Dulu digeraji ya geraji bener, Pak. Ya. Maka yang terjadi, Urwah bin Zubair rampung sholat, dia mengatakan kepada sahabat yang lain, wis mulai durung. Bukan wis rampung kok durung, wis mulai apa? Durung. Itu khusyuknya sahabat sampai pada taraf seperti itu. Masya Allah, ya. Kita kadang-kadang memang bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Kita capek, ya. Kita ini kerja 1 minggu, Senin sampai Sabtu. Oh, Minggu kalau begitu Minggu jalan-jalan. Ya, traveling kah, ya sekarang namanya healing ya,
atau makan-makan di mana, ya. Tapi Rasulullah ketika banyak urusan, ketika capek dengan urusan dunia, dicari itu Bilal bin Rabah. Beliau katakan pada Bilal, wahai Bilal, dirikan sholat, istirahatkan aku dengan sholat. Istirahatnya mboten kados kita, istirahatnya niku nek imam mulai dawa surate yuk tekluk-tekluk niku istirahatnya dhewe. Rasulullah bagaimana istirahatnya bermunajat pada Allah. Urusan-urusan dunia itu ditinggalkan semuanya, ya. Jadi ini harus mulai kita pahami Bapak-bapak sekalian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala kita sholat ini sebanding dengan kekhusyuan yang kita lakukan. Ya. Pahala yang kita terima itu sebanding dengan kekhusyuan yang kita lakukan. Rasulullah pernah ditanya begini oleh sahabat, ya Rasulullah, sholat yang seperti apa yang paling baik? Rasulullah menjawab, sholat yang paling banyak mengingat Allah. Puasa apa yang paling baik ya Rasulullah? Seperti apa? Yaitu puasa yang paling banyak mengingat Allah. Dan seterusnya. Ternyata yang paling banyak mengingat Allah. Kinten-kinten kita sholat yang paling banyak mengingat apa Pak? Mengingat kuncinya hilang. Yuk ketemu. Dieling-eling monang dia. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, sesungguhnya ada seorang dia selesai sholatnya, tapi tidak mendapatkan kecuali hanya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, atau bahkan hanya mendapatkan setengahnya saja dari sholatnya. Kita mendapatkan berapa Pak? Berapa persen dari sholat kita? Itu Rasulullah yang mengatakan, banyak kita ini sholat, ya, tapi kita ini yang menilai panjenengan kiambak ini. Nyong jane mengoleh pirang persen dari sholat ini, ya. Nah, untuk memperbaiki semua itu kita harus paham makanya, ya. Jangan mengatakan sholat itu adalah gerakan-gerakannya bagus untuk kesehatan. Nggak usah berpikir itu bonus. Tapi pastikan bahwa sholat ini karena Allah dan pasti ada hikmah yang paling baik di situ. Dan hikmah yang paling baik itu yang luar biasa adalah di sana ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda begini, tidaklah seorang muslim dia berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, lalu dia pergi untuk sholat, dia memahami apa yang dia baca, maka setelah sholat, dia selesai sholat, keadaannya seperti bayi ketika dilahirkan oleh ibunya. Gimana Pak tadi Pak? Seorang muslim, dia berwudu untuk bersiap-siap sholat dan menyempurnakan wudunya. Terus Budi, kita kadang-kadang tidak menyempurnakan wudunya Pak. Ya, apalagi kalau sudah mau kumat ini, walah. Kurang 1 menit kumat, berabat, wudunya pokoknya sudah tidak diperhatikan. Kembali saya ingatkan bahwa syarat sah sholat adalah kesempurnaan wudu. Maka wudunya sempurnakan. Ya, sempurnakan wudunya. Lalu kata Rasulullah, kemudian dia sholat dan dia memahami apa yang dibacanya. Ini penting Ibu Bapak sekalian. Bagaimana kita harus memahami? Kita harus tahu Allahu Akbar.
Saat itu kita merasakan, kita menyadari bahwa kita ini kecil. Kita mengatakan hamba Allah itu biasanya apa Pak? Ketika apa Pak? Ketika infak jumlahnya sithik, baru tulis hamba Allah. Tapi nek infaknya gede ditulis namanya, sing lengkap ya, tulis yang gede. Tapi nek infaknya cilik baru hamba Allah. Kita ya hamba, kita itu kecil. Allahu Akbar. Pahami itu. Dan setiap ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya itu satu dialog dengan Allah. Allah mengatakan hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, itu Allah mengatakan lagi hambaku memujiku lagi. Dan kita harus paham, Alhamdulillah, tidak pantas kita itu menerima pujian dari orang lain. Pujian semuanya adalah untuk Allah. Ya, kalau kita dipuji orang, alhamdulillah, pujian ini adalah hanya untuk Allah. Ya, kalau Allah membuka aib kita, ya Allah, nggak ada orang mau duduk dekat kita. Ya, Allah menutup aib-aib kita. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pastikan Bapak-bapak Ibu sekalian bahwa hanya Allah yang kita sembah, bahwa hanya kepada Allah kita ini mohon pertolongan. Oke, ya sewu ibu-ibu, sampai ulama ini mengatakan begini, kalau sandal jepit kamu putus talinya, minta sama Allah. Kalau ibu-ibu butuh garam di dapur, minta sama Allah. Itu ulama Bu yang mengatakan Bu. Sandal jepit swalo 15.000, nyong duit lah, meli 10.000 malah. Uyah paling-paling piro 2.000 ulih. Duit, supaya kita memahami bahwa apapun yang kita miliki, mau 2.000, mau 1 sen pun, itu adalah milik Allah, datangnya dari Allah, rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hanya bisa mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya dari kita ini kecuali dengan pertolongan Allah. Supaya kita paham bahwa semua yang kita miliki, semua usaha kita tidak boleh lepas dari bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika kita ruku', kita ucapkan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, Subuhun kudus Rabbul malaikati waruh, Subhanaka Allahumma, dan seterusnya. Itu semua boleh, ya. Paham apa yang dimaksud. Ketika kita sujud, ya, Subhana Rabbiyal A'la boleh, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi boleh, Subhanal Malikul Qudus Rabbul malaikati waruh boleh, Subhanaka Allahumma bihamdika, dan seterusnya boleh. Tapi paham bagaimana seorang mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang maha tinggi, ya, tapi dia petentang-petenteng sombong. Gak bisa seperti itu. Itu belum sampai kepada dia menjiwai apa sholat yang dilakukan, bagaimana sujud yang dilakukan. Bahkan ketika kening ini menempel di tempat yang paling rendah, tempat yang diinjak-injak, kepala kening ini yang kalau dipegang oleh orang lain kita marah. Tapi ketika kita berbisik di sana didengar oleh yang maha tinggi. Pahami artinya itu. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, beliau, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berdiri untuk sholat, maka didatangkan dosa-dosanya lalu diletakkan di kepala dan di lehernya. Maka ketika dia sujud, dosa-dosanya itu berguguran. Maka dikatakan juga oleh Rasulullah SAW, ya, lamakan sujudmu.
banyak berdoa kepada Allah ketika sujud. Ya, ini nek sholat sunnah nih. Jadi jangan ketika kita sholat itu kesusu, ya. Maka betullah bahwa kita ini banyak main curang bapak-bapak, ya. Banyak main curang di dalam sholat kita ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita wailul lil mutaffifin. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang. Allah juga mengingatkan kepada kita sekalian, ya. Di dalam surat yang tadi saya baca, apa Bu? Kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Ya, orang yang sholat kok celaka? Surat Al-Ma'un. Karena dia lalai di dalam sholat. Fawailul lil musallin. Orang yang sholat celaka. Yang seperti apa? Dia lalai terhadap sholat yang dilakukannya. Lalai bagaimana? Maka ini kita pentingnya belajar. Jadi jangan sampai pahala ini luput, pahala ini lepas dari kita sekalian. Lalai yang dimaksud seperti adalah nyun sewu ibu bapak sekalian. Kita tidak bisa menghukumi apa yang dilakukan oleh manusia, oleh orang lain, ya. Tetapi kita hanya bisa melihat secara kasat mata, ya. Karena ada Rasulullah di dalam sebuah hadis mengatakan begini. Ada seorang sahabat Bapak, ya, karena dia hidup di zaman Rasulullah dan dia seorang muslim, ya. Dia datang masuk ke masjid. Saat itu di masjid ada Rasulullah dan para sahabat sedang ada halakoh di situ. Laki-laki itu kemudian sholat. Setelah sholat dia menemui Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, waalaikumsalam. Ulangi lagi sholatmu karena kamu belum sholat. Tadi sudah sholat kan? Laki-laki ini sholat lagi. Setelah sholat dia menemui Rasulullah lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, waalaikumsalam. Ulangi lagi sholat kamu karena kamu belum sholat. Padahal sudah sholat 2 kali ini. Lalu laki-laki ini sholat lagi untuk yang ketiga. Setelah sholat, dia ketemu Rasulullah lagi di situ. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan lagi, ulangi lagi sholat kamu. Nah, pada kali yang ketiga ini menuju keempat, laki-laki ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kula menika namung sholatnya saged kados niki. Nek kula lepat, ya Rasulullah, tolong kula diajari. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, kalau kamu sholat, mulai dengan takbir, lalu kamu baca Alhamdulillah, Al-Fatihah, lalu kamu baca surat yang hafal, yang mudah dari kamu. Lalu kamu rukuk, lakukan rukukmu dengan tumakninah. Lalu kamu berdiri dari rukuk untuk iktidal. Ya, lakukan juga dengan tumakninah. Kemudian kamu sujud, lakukan sujudmu dengan tumakninah. Lalu kamu duduk di antara 2 sujud, lakukan juga dengan tumakninah. Dan begitu lakukan dalam setiap sholatmu. Napa intinya Bapak-Bapak? Tumakninah. Surat yang kita baca, gak harus yang panjang. Mana yang kita bisa? Mana yang kita hafal? Mana yang ringan untuk jamaah? Tetapi tumakninah jangan pernah ditinggalkan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ada orang yang dia 65 tahun sholat. 65 tahun sholat Pak. Kira-kira umurnya berapa Pak? Kalau dikurangi usia, kenapa? Balik. Ditambah usia balik. 10 tahun misalnya. 75 dia usianya. 65 tahun sholat, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Sahabat bertanya, kok bisa begitu ya Rasulullah? Maka Rasulullah terangkan, boleh jadi dia sholat, rukuknya tumakninah, tapi sujudnya tidak tumakninah, atau sebaliknya,
dia rukuknya tidak tumak ninah, sujudnya tumak ninah. Maka tidak hanya rukuknya saja yang tumak ninah atau sujudnya yang tumak ninah, rukuknya ya tumak ninah, sujudnya ya tumak ninah. Kadang-kadang kita pengen cepat, kadang-kadang kita pengen terburu-buru, ya, sehingga menjadi apa yang dikatakan sebagai munajat yang terburuk. Kenapa, Pak? Karena kita ini sedang bermunajat kepada Allah, tapi kita ini main-main dengan Allah. Lihat apa Rasulullah SAW, beliau bersabda begini, wahai fulan, tidakkah kamu bertakwa kepada Allah? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana kamu mengerjakan sholat? Sesungguhnya salah seorang di antara kamu bila berdiri mengerjakan sholat, sungguh ia sedang bermunajat kepada Allah. Maka perhatikan bagaimana ia bermunajat kepada Rabb-Nya. Bapak, Ibu, nyuwun sewu, kita sholat, kita sedang bermunajat kepada Allah. Kata Rasulullah, perhatikan bagaimana engkau bermunajat kepada Rabb-Nya. Bagaimana engkau sholat, bagaimana engkau bermunajat kepada Rabb-Nya. Ya, jangan sampai sholat yang kita lakukan pengen cepat dan jebule kita ini masuk dalam dalam keadaan sebagai pencuri. Karena sholat yang cepat-cepat itu. Kata Rasulullah SAW, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Dia tidak memperhatikan rukuk dan sujudnya. Seperti ayam mematok makanan itu. Ngeten, Pak. Kita sedang berada di hadapan Allah, sholat itu yuk sembarangan, ya. Maka Rasulullah SAW pun beliau mengingatkan kepada kita sekalian, dan ini orang-orang yang sholat model begitu, Pak. Orang yang sholat tidak tumak ninah. Kata beliau SAW, sekiranya orang ini mati dalam keadaan dia sholatnya masih seperti itu, dia matinya bukan di atas millah Muhammad, dia matinya bukan di atas agama Muhammad SAW. Cobi, ya, KTP ini Islam, sholatnya kados niku. Karena apa? Karena sholatnya masih dalam keadaan kebutaan. Ya, kita tidak ingin seperti itu kan. Ya, jadi sekali lagi khusyuk di dalam sholat agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan Bapak-Bapak Ibu sekalian, ketika kita sholat ini seakan-akan ini adalah sholat kita yang terakhir. Ketika kita berdiri sholat, sekali lagi Bapak Ibu, seakan-akan sholat yang kita lakukan ini adalah sholat kita yang terakhir. Kesel, capek, bahkan sakit dalam keadaan kita menjalankan ketaatan kepada Allah, itu akan sangat baik dibandingkan kita kesel atau senang. Kita senang, kita bahagia, tapi dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah. Ya, ada orang senang banget, tapi dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, itu sangat buruk. Mendingan kesel. Dan keselnya itu, karena kata Rasulullah, tidaklah orang capek, tertusuk duri, ya, itu semua akan menjadi penggugur dari dosa. Sampun setengah 6 pas, kata sipun,
Mugi-mugi dadosaken manfaat dumateng kula piyambak sebagai introspeksi muhasabah diri, dan kepada Bapak sekalian, Ibu sekalian, mari kita sekali lagi perbaiki sholat kita, selalu bermuhasabah, ya, selalu memperbaiki agar kita menemukan satu kebahagiaan dengan sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.